Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa datang menyembah Tuhan. Begitu juga dengan yang saudara Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur ya kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pakai waktu yang singkat ini untuk memuji Dia, memuliakan Dia. Kita fokus kepada Dia. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Tuhan membangunkan kami pada pagi ini. Kami boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan yang gratis, oksigen yang gratis, sementara orang-orang di luar sana membutuhkan oksigennya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Tuhan, berkati Tuhan Yesus acara pada pagi hari ini. Baik Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di rumah melalui Zoom, melalui WhatsApp, melalui apapun Tuhan pada saat ini. Ya sinyal bagus ya Tuhan, dan kami semuanya boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkaulah damai dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sumber damai, Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Kita katakan pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ya, adik kami sekarang. Kalau dari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Rasaku pun dapat mengikutku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabani. Katakan bersama dia hatimu damai. Bersama dia hatiku damai, walau dalam tempat tergelap. Bersama hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabani. Harapku dari damai, hanya Kamu dapat dalam Yesus. Harapku cari kebenaran, hanya Ku temui di dalam Yesus. Kataku pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabani. Bersamanya hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
Benar ya Tuhan. Kalau kami cari dalam tidak kami temukan di dunia ini. Di dalam Tuhan ada damai, sukacita, dan sejahtera. Apapun keadaan kami pada saat ini, Tuhan, ketika kami berseru kepada nama Yesus, Engkau memberikan kami damai, sukacita, penghiburan, pengharapan yang daripada Engkau. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus yang luar biasa. Terima kasih, Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak. Kita angkat satu pujian. Pengharapan Tuhan Yesus.
Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana, dia memberikan jawaban dari itu.
Keyakinan kami ya Tuhan, karena nama Yesus berikan kepastian dan keyakinan, karena Engkau Allah yang hidup telah memberikan segala sesuatu dalam hidup. Tapi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bicara bagi kami semua sampai kecuali bagi hamba-Mu. Dan untuk saya wajib bersama dengan kami. Jika kami ada di rumah Tuhan, untuk kami yang ada di rumah Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Kami boleh mengerti, memahami dan dalam Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita di hari Minggu di tanggal 8 di bulan 8 dan saudara tahun 2020. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma 9 ayat yang kelima sampai dengan ayat ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kita boleh menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan sampai hari ini dalam masa pandemik yang belum usai dan waktu PPKM yang tidak tahu kapan berakhir, ya. Tentunya semua orang, semua pihak berharap untuk badai COVID ini segera berlalu dan semua bisa beraktivitas tanpa dibatasi, ya, dapat berjalan tanpa ada pembatasan PPKM. Saudara, tema hari ini adalah pengharapan tidak mengecewakan. Kita sudah membaca ayatnya tadi. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengharapan punya arti adalah sesuatu yang dapat diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Itulah pengharapan. Pengharapan berarti keinginan supaya menjadi kenyataan atau sesuatu yang dapat diharapkan. Saudara, setiap kita tentunya mau dan selalu mengharapkan yang terbaik. Tidak ada yang berharap hasilnya nihil, hasilnya nol. Tetapi dalam kenyataannya selalu ternyata ada juga keinginan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika orang berharap usaha pekerjaan berjalan dengan lancar, dengan baik, tiba-tiba ada masa pandemi. Ada orang tua berharap anaknya disekolahkan dengan pendidikan yang tinggi, supaya setelah lulus bisa membantu orang tua dan adik-adiknya. Tetapi tidaklah demikian. Ada orang berharap kondisi tubuhnya ini selalu kuat, selalu
fit, sehat, tetapi seiring bertambahnya usia, ternyata tidak bisa dikelabui bahwa tubuh ini semakin lemah. Tubuh ini ada masanya. Sudah dipakai puluhan tahun. Anak-anak, remaja, pemuda masih kuat mengangkat barang, ya, melakukan banyak aktivitas. Tetapi usia berjalan, kita akan ada pembatasan-pembatasan supaya mungkin tidak cedera, supaya badan ini tetap fit dan kuat. Saudara, pengharapan tidak mengecewakan. Apakah ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Mana mungkin? Bukankah seringkali kita punya harapan pasti terjadi, tapi ternyata tidak demikian. Ada yang tidak terjadi pengharapan kita. Saudara, pengharapan tidak mengecewakan itu bisa berlaku dalam hidup kita. Dan bagaimana kita dapat menikmatinya? Kita belajar bersama-sama dua hal saja yang saya coba sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, menerima pengharapan sebagai sebuah proses. Mari kita lihat dalam ayat yang ketiga dan keempat, Roma pasal yang kelima, dikatakan dengan jelas. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, pengharapan adalah hasil proses. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan proses. Pengharapan bukanlah terjadi ketika itu, tetapi harus melalui proses. Sama dikatakan dalam ayat yang kita baca, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, urutan ini menyatakan bahwa pengharapan adalah penantian terhadap hal-hal yang di masa yang akan datang. Pengharapan akan masa depan. Dan kita harus melewati berbagai tantangan, berbagai rintangan, tekanan hidup untuk memperoleh sebuah harapan. Ketika iman seseorang terancam, saudara, akan membuatnya bertumbuh dalam masa-masa sulit. Ya, akan bertumbuh dalam masa-masa sulit. Ketekunan seseorang akan menimbulkan karakter, akan menghasilkan karakter, karena telah melewati berbagai ujian dan akhirnya menghasilkan sebuah harapan. Saudara, harapan itu bukanlah emosi, tetapi adalah tindakan, proses yang praktis, ya. Banyak orang kecewa dengan pengharapan yang dimilikinya karena mereka melihat pengharapan itu di depan proses. Bukan melihat bahwa pengharapan di akhir proses, bagian akhir dari proses itu, ya, saudara-saudara. Dan orang ini cenderung ada orang yang tidak mau melewati masa sulit. Orang yang melihat pengharapan di depan adalah orang yang tidak peduli dengan proses dalam kehidupannya. Kalau zaman sekarang zaman instan. Betul, ada mie instan, ada semua sudah instan. Dan itu memang secara waktu efisien. Tapi kesehatan pun tidak baik, ya, fried chicken dan seterusnya. Ada orang belajar instan, ya, tidak perlu dengan ketekunan, dan akhirnya ketika menghadapi ujian pun hasilnya tidaklah yang terbaik. Saudara, segala sesuatu membutuhkan proses, dan untuk memperoleh hasil harus ada proses. Ada orang meminta bagian upah atau gaji, bekerja dulu dong. Mana hasilnya? Menggambar, mendesain, ini Pak, salah dicoret, membangun. Hasilnya dulu baru dibayar. Saudara, Olimpiade Tokyo
2020 yang hari ini kalau tidak salah akan selesai, ya memang itu harusnya dilakukan 2 tahun yang lalu, tapi 2021 ini memang sebenarnya tetap ya Olimpiade Tokyo 2020 yang tertunda tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat peraih emas ya banyak. Ya, ternyata kita akhirnya yang tadinya di Asia Tenggara nomor 1 tergeser karena bangsa Filipina meraih emas kembali ya dalam tinju kalau kita perhatikan. Terus saudara, orang-orang yang meraih emas tentunya mempersiapkan diri dengan baik. Mereka berlatih, mereka melakukan beberapa pertandingan, dan kita bersyukur karena Indonesia meraih emas ya Olimpiade di Tokyo. Grecia dan Apriani tentunya mereka bekerja keras, berlatih, bertanding, akhirnya mereka boleh mencapai puncak prestasinya, memperoleh emas di Olimpiade, sebuah ajang yang bergengsi. Dan Grecia, kalau kita ikuti tentang kisahnya, dia sebetulnya seorang yang kecil, kata pelatihnya, yang mungil, tetapi dia berjuang terus dan sampai usia ke-33 tahun, saudara-saudara, tahun ini baru dia meraih itu prestasi yang tertinggi, sejarah bagi bangsa Indonesia, ganda putri emas. Ya selama ini ganda putra, tunggal putri ya, sudah banyak, tapi ini ada sejarah. Itulah yang dia katakan, bagaimana berdampak dan bisa menjadi bagian sejarah bagi bangsa ini. Hal yang sama saudara, kalau kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, berjuang untuk mencapai akhirnya nilai akhir, kelulusan, dan itu perlu proses. Terus saudara, Rasul Paulus di dalam surat di Roma menjelaskan bahwa penderitaan dan aniaya yang dialami oleh orang percaya adalah realita hidup. Tidak bisa dihindarkan, memang akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Tapi kita bersuka cita, karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ingat saudara, berbahagia adalah yang dianiaya itu karena kebenaran, bukan karena kesalahan, bukan karena pelanggaran dosa. Kalau orang dihukum karena kesalahan, orang dihukum karena pelanggaran dosa, itu wajar, itu konsekuensi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Bahkan dalam Roma ini dikatakan dalam ayat yang sebelumnya, bermegah di dalam kesengsaraan. Karena apa? Dari kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dari ketekunan menimbulkan tahan uji. Dari tahan uji menimbulkan pengharapan. Terus dari kesengsaraan dan penderitaan umat Tuhan sudah dipandang sebagai bentuk untuk mendewasakan iman orang yang percaya. Oleh sebab itu, terimalah pengharapan sebagai sebuah proses. Maka itu akan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang menghadapi berbagai macam ujian dalam hidup. Ya, kalau tadi nyanyikan pujian, saat tiada jalan, buntu gitu ya, tiada jalan buntu ya. Hadapi persoalan, bagaimana? Tapi Yesus ada di sana. Terus saudara, yang pertama, bagaimana saya bisa menikmati pengharapan tidak mengecewakan karena menerima harapan sebagai sebuah proses. Yang kedua, saudara-saudara, pengharapan tidak mengecewakan adalah mendasari pengharapan dengan kasih Allah. Saudara, pengharapan yang kita miliki perlu landasan, perlu fondasi yang kuat dan kokoh. Jika dasar pengharapan kita adalah usaha dan kekuatan manusia, maka itu tidak akan kuat dan bertahan lama. Dalam realita itu ada dalam kenyataan hidup ini, saudara, banyak orang mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan jabatannya, kedudukannya.
sebagai harapan untuk mencapai prestasi, untuk meraih kesuksesan. Akhirnya saudara, tidak sedikit orang menjadi kecewa. Karena pengharapan itu semua sia-sia. Pengharapan itu mengecewakan. Saudara, pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata, mari kita lihat dalam ayat yang kedua, 5 dan 8 berkata demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, menggambarkan bahwa kasih Allah yang diterima oleh manusia itu membenarkan. Ya, ayat yang pertama, kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus. Saudara, dahulu kita adalah Allah. Kita adalah seteru Allah yang seharusnya menerima kebinasaan kita. Karena upah dosa adalah maut, yaitu kebinasaan kita. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus ada hidup. Saudara, kasih Allah lah yang nyata melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, hingga kita boleh menikmati keselamatan. Kita boleh menikmati yang namanya ketebusan. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Kita lihat di dalam ayat yang 9 dan 10, saudara. Di sini dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Saudara, kita menikmati kasih Allah ketika kita masih berdosa. Sungguh sebuah karunia Allah yang besar. Kasih karunia Allah yang memberikan sukacita, damai sejahtera dalam berbagai aspek dalam kehidupan ini. Dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala hal yang kita kerjakan. Kita bersyukur saudara-saudara, kalau dasar pengharapan kita adalah kasih Allah. Kenapa saudara? Karena kasih Allah itu menopang hidup. Kasih Allah menopang hidup kita untuk menghadapi segala macam penderitaan hidup ini. Tanpa kita menerima kasih Allah dalam hidup kita, sulit untuk kita sabar. Sulit untuk kita tetap bertahan menghadapi tantangan hidup ini. Kalau kita tidak menikmati kasih Allah dalam hidup ini, tidak mudah bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Sebuah lagu mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Pendidikan pikiran, benar ya? Mengingatkan kita bahwa janji Tuhan menyertai, janji Tuhan. Tuhan tak pernah janji selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu rata, tetapi Dia
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, berikan Tuhan nyata, hati bernyata. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, berikan Tuhan nyata. Bagi yang tertiada percaya. Sekarang, amin kan demikian. Apa yang menjadi pergumulan kita yang kita alami, yang saat ini kita hadapi, kita harus lalui. Pada ini akan berlalu, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, seorang raja yang namanya Raja Yehosafat, ketika itu dia terkepung dengan para bangsa Amon, bangsa Moab, dan Edom. Dan dia ketika itu ketakutan. Begitu besar laskar yang ada di sekitarnya. Dan dia mencari Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang berperang. Hari 20 ayat yang 11 berkata demikian. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yehosafat. Seorang nabi berkata, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, kasih karunia Tuhan menopang kehidupan kita untuk melewati berbagai kesulitan dalam hidup. Yang kedua, saudara-saudara, dari bagian yang kedua, maksudnya yang B ya, tadi ya. Landasan pengharapan dengan kasih Allah, karena kasih Allah menopang hidup kita. Yang bagian selanjutnya adalah kasih Allah itu memberdayakan kita. Karunia Allah juga memberdayakan kita. Yaitu saudara kita menjadi pribadi yang setia, pribadi yang penuh pengharapan. Ketika kita menghadapi berbagai masalah dan kesulitan hidup, kita diberikan hikmat. Kita berikan kreativitas dalam mengatasi masalah itu. Ya, dalam masa pandemi ini saudara ada orang yang mengambil kesempatan untuk bagaimana dia mungkin beralih profesi, beralih pekerjaan yang jelas saya menafkahi keluarga Pak, dan akhirnya dia bisa menikmati pekerjaan yang mungkin karena masa pandemi ini. Ada orang menerima kegagalan sebagai keberhasilan yang tertunda sehingga ia tidak mudah putus asa, saudara. Ya, kalau kita memiliki lampu di rumah ya, siapa? Teman-teman decision ya. Ini ada lagi yang menyukai ini. Tapi intinya ada, kita menikmati dia berapa kali dia gagal, percobaan dan percobaan, tapi akhirnya dia berhasil. Saudara, tidak mudah untuk berkata bahwa saya mampu menghadapi tantangan. Tuhan memberikan ya, memberdayakan kita. Ya, kalau kemarin kita sedikit dengar ya, dengan beban kita semakin dekat dengan Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan. Saudara, tidak mudah tuh hari, tapi percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu memberdayakan hidup kita untuk semakin lebih baik. Kalau ada pepatah mengatakan tak ada rotan, akar pun jadi. Apabila yang baik tidak ada, maka yang kurang baik pun bisa dimanfaatkan. Saudara, jangan kalah dengan kondisi, jangan kalah dengan keadaan, tapi kalahkanlah keadaan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita sebagai manusia yang memiliki akal budi, manusia yang hidup dengan rohnya. Maka hikmat Tuhan menuntun kita bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa berjuang. Saudara, masa pandemi ini adalah masa adaptasi. Dan kalau kita tidak siap dengan adaptasi, kita tidak akan siap dengan perubahan-perubahan akan yang terjadi next time setelah masa pandemi. Saudara, anak muda, generasi yang muda, dan orang tua pun, kalau umur panjang,
kita harus siap beradaptasi dengan perubahan. Itu akan terjadi. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau sampai hari ini kita dapat melihat dan menikmati kasih karunia Allah, maka harusnya hidup kita hidup dengan ucapan syukur. Harusnya kita hidup dengan punya harapan, bukan kecemasan dan keputusasaan. Karena kita percaya kasih karunia Allah itu menopang dan memberdayakan kita semakin lebih baik. Saudara bersyukur pada Allah yang selalu menepati segala yang dijanjikannya. Allah tidak pernah ingkar janji. Janji Allah tidak pernah mengecewakan. Kesetiaan Allah yang ada akan janjinya itulah yang menjadi dasar pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Perubahan zaman dengan segala perkembangannya di dunia ini tidak akan menggoyahkan iman. Tidak akan menggoyahkan pengharapan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena pengharapan sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena dia sudah lakukan ketika kita masih berdosa. Dia telah menyelamatkan orang-orang yang mau menerima panggilannya sebagai Tuhan dan Yesus. Saudara, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana menikmati pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang pertama, terimalah pengharapan itu sebagai sebuah proses. Dan landasilah pengharapan itu dengan kasih Allah. Sehingga pengharapan yang tidak mengecewakan itu menjadi bagian. Tetaplah berharap kepada Allah sebagai landasan itu orang yang percaya kepada. Amin. Mari kita akan yang tadi Tuhan tak pernah janji langit selalu biru sebagai refleksi. Tak pernah